Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Nuwasil fi syarah Al-Kafrawi al-Ajurramiyah di Syekh Hasan bin Ali Al-Kafrawi rahimahullah. Terakhir sudah selesai di pembahasan ma'rifat. Terakhir penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan taksim isim-isim ma'rifah menjadi 3 ya. Dari sudut pandang bisa menjadi na'at atau tidak. Yang pertama kata beliau, ma la yun'atu wa la yun'atu bihi. Ma la yun'atu wa la yun'atu bihi. Yang tidak bisa tidak bisa dijadikan man'ut dan juga tidak bisa dijadikan na'at, yaitu dhamir. Dhamir ini tidak bisa dijadikan man'ut dan tidak bisa dijadikan na'at. Kemudian yang kedua, ma yun'atu wa la yun'atu bihi. Ma yun'atu wa la yun'atu bihi. Dia bisa menjadi man'ut tapi tidak bisa menjadi na'at. Wa huwal alam. Yaitu alam. Dia bisa menjadi man'ut tapi tidak bisa menjadi na'at, yaitu alam. Kenapa? Karena alam walaupun asal peletakannya itu untuk individu tertentu, tapi secara kebetulan bisa terjadi musyarakah lafziyah. Qad yaqa'u fihi al-musyarakah lafziyah. Kadang 2-3 orang punya nama yang sama. Maka membutuhkan an-na'at untuk membedakan. Tapi dia tidak bisa dijadikan man'ut. Tidak bisa dijadikan na'at, tapi dia bisa dijadikan man'ut. Maka dibutuhkan na'at untuk membedakannya. Dan juga dia jamid. Ya, fala yun'atu bihi. Dan dia juga isim jamid sehingga tidak bisa menjadi na'at. Karena na'at syaratnya harus isim mushtaq. Ya kan? Isim mushtaq atau muawwal bil mushtaq. Sementara isim tidak bisa ditakwil alam, maksud saya tidak bisa ditakwil juga kepada mushtaq. Baik. Yang ketiga, ma yun'atu wa yun'atu bihi. Baik. Bisa menjadi na'at. Nah, di sini salah di sini. Ma yun'atu wa la yun'atu bihi. Ada lainnya seharusnya. Ada di situ lainnya? Tidak ada. Enggak ada. Sebentar, ya. Di sini ma yun'atu wa yun'atu bihi. Yang ketiga, ma yun'atu wa yun'atu bihi. Yang bisa dijadikan man'ut dan bisa dijadikan na'at. Atau sahih ya. Ma yun'atu. Benar, sahih, afwan, saya lihat. Ma yun'atu wa yun'atu bihi. Nah, ini sisanya adalah yang bisa menjadi man'ut dan bisa juga menjadi na'at, yaitu sisanya. Wa huwa ismul isyarah wal mausul, apalagi? Wa mu'arraf, gitu ya. Wal mu'arraf bil alif wal lam wal mudhaf ila wahid min hadzal jami'. Baik. Nah, ini sisanya 4 sisanya yang lain ini bisa sebagai na'at dan bisa dijadikan sebagai man'ut. Baik. Tsumma qala wa lamma qaddama al-kalama 'ala al-ma'arif akhadha yatakallamu 'ala an-nakirah. Faqala wan nakiratu. Baik, tolong di i'rab ini, baca fadhil. Ana agak batuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa syari rahimahullah ta'ala. Wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi. Wan nakiratu wal wawu al-istinafi aw 'atifah 'ala al-ma'rifah. Wa takunu 'atifatun jumlatun nakirah ala jumlatil ma'rifah. Wa takunu kembali kepada mana? Nah, wa takunu atifatan. Isimnya kan ma'rifah. Isimnya ma'rifah dhamir muqaddar kan, takunu. Dia si ma'rifah adalah atifah.
وتكون عاطفة جملة النكرة على جملة المعرفة، والنكرة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، كل خبر مبتدأ، وكل مضاف اسم مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، شائن نعت للاسم، ونعت المجرور مجرور بجنسه جر مجرور متعلق بشائع، وجنس مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، لا يختص به واحد دون آخر، لا نافية، يختص فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة به جار ومجرور متعلق بمخصوص يختص، والضمير عائد على الاسم، واحد فاعل يختص مرفوع بضمة الظاهرة دون ظرف مكان منصوب على الظرفية على الظرف على الظرفية، ودون مضاف، وآخر مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف الوصفية وهو اسم الفعل إذ أصله آخر بما بهمزتين ثانيتهما ساكنة، فأبدل Baik, baik, baik. Matikan aja mic-nya. Baik. Qala rahimahullah. Jadi kata beliau asalnya akhar, ini beliau menjelaskan karena kan akhar dikatakan waznul fi'il wasfi ma waznul fi'il karena asalnya akharu gitu. Akharu wazan af'al. Af'al kan wazan fi'il madhi ya kan? Fi'il mutaaddi akhar gitu. Bihamzatain akhar dengan dua hamzah di depannya, saniyatuhuma sakinah. Di mana hamzah keduanya sukun, jadi akhar itu asalnya. Fa'ubdilat alifan, yakni fa'ubdilat alifan. Kemudian karena dia sukun, ya, karena hamzah yang kedua sukun, ingat hamzah kedua sukun, naam, kemudian dia apa namanya sukun, kemudian sebelumnya fathah, maka dia dirubah menjadi alif, makanya dibaca akhar. Gitu ya. Baik. Qala rahimahullah yakni anna nakirata hiya ismul mausuf. Sebentar. Kata beliau rahimahullahu taala bahwa nakira yakni anna nakirata hiya ismul mawdu'u li fardin ghairi muayyanin. Li fardin ghairi muayyanin. Isim nakira adalah isim yang digunakan, diletakkan untuk individu tapi tidak tertentu. Ya, li ghairi muayyan. Jadi digunakan untuk satu saja, tapi satunya ini siapa? Tidak ditentukan. Beda dengan ma'rifah. Contohnya kata rajul. Rajul ini bukan bermakna semua laki-laki, enggak. Tapi satu laki-laki. Cuman satunya siapa? Apakah si Zaid, si Ahmad, ya si Khalid dan seterusnya, tidak di apa namanya tentukan. Nah, itu maksudnya ghairi muayyan. Nah, contohnya nahwu rajulin wa syams. Nahwu rajulin wa syams. Baik.
Kalau ada yang bertanya, "Taib, rajul saya jelas," katanya. Rajul Zaid, Muhammad, Khalid enggak jelas. Tapi syamsun matahari, emang berapa matahari? Ya kan? Emang matahari ada berapa sampai dikatakan syams itu nakirah? Jelas ya? Kalau nanya misalnya. Ya, syams kan cuma satu, matahari cuma satu. Kok dibilang nakirah? Kalau kita bilang syams, semua orang tahu. Nah, tapi kenapa dikatakan nakirah? Jelas ya? Nah, syams ini dikatakan nakirah dari sudut pandang bahwa ia terbit tiap hari. Jadi dihitungnya per hari beda. Matahari hari ini beda dengan kemarin, beda dengan besok dan seterusnya. Jadi beda. Ya, karena dia tenggelam, terbit lagi, maka dihitung berbeda. Jadi bukan zatnya dihitung, tapi dari sudut pandang ini adalah apa? Karena dia setelah tenggelam muncul lagi dianggap baru. Baik. Nah, ketika syamsun matahari, matahari yang mana? Matahari kapan? Yang kemarin, hari ini, atau besok? Kan tidak jelas. Tapi yang kemarin, hari ini, sampai besok semuanya bisa dikatakan syamsun. Cuman kata syamsun tidak bisa tidak bisa ditentukan matahari yang mana yang dimaksud. Baik? Ya, ini maksudnya. Apalagi wa ilahun, ilahun di situ ya. Baik, ilahun. Benar nggak? Ilahun. Oh, sorry. Ilahun, ini juga ilah. Kalau kita berbicara sekedar secara makna bahasa ilah, ilah itu banyak, ma'bud kan. Ada yang nyembah Allah, ada yang nyembah nabi, nyembah pohon-pohon, ila akhiri, matahari dan bulan disembah. Nah, kalau dikatakan ilah secara bahasa ya, banyak gitu. Nggak bisa diperuntukkan untuk yang satu individu gitu. Satu ilah maksudnya. Ya, muayyan enggak. Kenapa tiga kata ini dikatakan nakirah? Fa inna lafdha rajulin mawdu'un lil fardil balighi min bani Adam. Yang pertama rajul dulu. Kenapa rajul nakirah? Ya, wala yakhtassu bi syakhsin muayyan. Bal kullu fardin min afradil balighina min bani Adam yutlaqu alaihi rajul. Rajul nakirah karena dia digunakan untuk individu balik dari anak Adam. Ya, individu balik dari anak Adam, yakni laki-laki, seharusnya disebutkan keterangan begitu ya. Lil fard al-balik az-zakar min bani Adam. Seharusnya ada tambahan begitu. Karena fardul balik min bani Adam, perempuan juga masuk fardul balik. Baik. Jadi maudhu'un lil fardil balik az-zakar min bani Adam. Seharusnya begitu ya. Ada nggak di situ? Antum? Nggak ada. Baik. Tidak layak tasu, tidak dikhususkan untuk individu tertentu. Namun setiap afrad dari baligin, yakni az-zukur min bani Adam, ya, dikatakan padanya rajul. Dikatakan bahwa ia adalah rajul. Berikutnya walafdhu syamsin. Yutlaku ala kulli kaukabin nahariyin. Diitlakan untuk setiap kaukab nahari, untuk setiap bintang siang. Ya. Walafdhu ya. Ya, ini untuk setiap harinya dikatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Walafdhu ilah yutlaku ala kulli ma'budin bihaqq. 6. Sementara lafaz ilah diitlakan untuk setiap ma'bud. Ini kok bihaq di sini? Ada bihaq di situ ya? Sama? Kok ada ma'bud bihaq? Sama di ya, ya. Ilah katanya diitlakan untuk ma'bud bihaq. Ya, bagaimana caranya ilah diitlakan untuk ma'bud bihaq? Nah, seharusnya ilah yutlaku ala kulli ma'bud saja gitu. Karena ma'bud bihaq kan cuma satu. Tidak bisa dikatakan ilah tafsir begitu. Ilah secara bahasa bermana ma'luh, yakni ma'bud. Itu saja ma'bud toh. Karena itulah bihaq itu hanya lahir pada kalimat pada la ilah, maksudnya bihaq adalah khabarnya la. Bukan diambil dari kata dari kata ilah gitu. Nah, karena ilah secara lughah ma'bud itu aja. Nah, seharusnya ilah yutlaku ala kulli ma'bud. Harusnya seperti itu ya, wallahu alam. Enggak ada bihaq. Nahu, contoh penggunaan nakirah, ja'a rajulun.
Coba dicek nanti ya, antum cek kembali, tolong dicek kembali di bukunya, buku yang satu, buku yang itu. Kita lihat nanti. Nahwu ja'a rajulun wa tala'at syamsun wan farada ilahun. Wan farada ilahun. Baik. Wa irabuha anna kulla jumlatin minha, yani tiga jumlah di sini, ja'a rajul, tala'at syamsun, infarada ilahun, semuanya fi'lun wa fa'il. Wal waw fil akhirataini, huruf waw pada dua kalimat yang terakhir, huruf ataf li atfi jumlatin ala jumlah, yakni wa tala'at syams wa tala'at syamsun wan farada ilahun. Wawnya di situ ataf. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa aqsamuha fil apa itu? Fil a'ammiyah asyarah. Kullu wahidin minha a'ammu mimma ba'daha wa akhassu mimma fawqahu. Baik. Ini perhatikan kata beliau taksim nakirah. Ini hanya dari semua syarah yang apa namanya? Yang sempat kami dapati di sini disebutkan taksim nakirah, enggak disebutkan di kitab lain, di syarah lain maksudnya. Kata beliau pembagian nakirah dari sudut pandang a'ammiyah, yakni yang paling umum. Ya kan nakirah kan bermakna umum ya. Sekarang taksim nakirah dari sudut pandang yang paling umum dulu, baru yang umum setelahnya. Ya. Di mana dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala di situ, di mana setiap ya kullu wahidin minha, setiap jenis nakirah ini lebih umum dibandingkan yang terletak setelahnya dan lebih khusus dibandingkan sebelumnya. Taib. Nah, ini sebagai pelengkap ketika Ibnul Ajurram rahimahullah menyebutkan taksim ma'rifah, ya jenis-jenis ma'rifah ya, jenis-jenis ma'rifah, dan beliau mentartibnya dengan tartib a'rafiyah gitu ya, kalau kita bilang a'rafiyah, yakni yang paling ma'rifah sampai ke bawah yang kurang ma'rifahnya. Maka di sini beliau mentartib nakirah dari yang paling umum dan seterusnya. Wahia yang pertama mazkurun, satu. Ini nakirah yang paling tinggi nih, yang paling luas, mazkur. Summa mawjud, summa muhdas, ya, summa jism, summa nama, seharusnya naim, namun, ya, summa hayawanun, summa insanun, summa aqil, summa rajul, summa apa di situ? Alim, gitu ya, alim, summa alim. Baik. Jelas ya, ini tertibnya. Mazkur, baru mawjud, baru muhdas, baru jism, baru nam, ya. Nam, yakni yang bertumbuh maksudnya. Nam, yang berkembang. Kemudian hayawan, baru insan, baru akil, baru rojul, baru alim. Nah, sekarang diruntut. Mengapa begini urutannya 10? Dari yang paling nakirah sampai yang paling kurang nakirahnya. Fa mazkurun yashmalul mawjud wal ma'dum. Karena al-mazkur menjadi nakirah yang paling tinggi, paling luas, karena al-mazkur itu mencakup mawjud dan ma'dum. Ingat, mawjud artinya yang ada, ma'dum artinya yang tidak ada. Mazkur umum, mazkur itu sesuatu yang disebut. Kalau kita menyebut sesuatu yang kita sebut itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Ya atau tidak? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Misalnya saya bilang kuda, baik, misalnya kuda. Kemudian saya bilang hewan yang berkepala kuda, punya sayap, gitu ya, badannya kayak naga misalnya, itu kan disebut semua, tapi belum tentu ada yang seperti itu. Ma'dum. Baik. Nah, jadi mazkur yashmalul mawjud wal ma'dum, fahuwa am. Karena itulah mazkur lebih umum dibandingkan mawjud. Fahuwa ammu min mawjud. Kemudian wa mawjud yashmalul qadim wal hadis. Mawjud sesuatu yang ada itu mencakup yang qadim dan hadis. Ya. Qadim artinya al-awwal, yang tidak ada awalnya, tidak pernah tidak ada. Ya, ini sifat ya dikabarkan mengenai Allah Ta'ala. Ya, ini sekedar min babil khabariyah ya. Allah Ta'ala qadim min babil khabar. Hadis adalah semua makhlukat. Ya. Hadis, karena hadis itu mungkin wujud.
Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Dia pernah tidak ada, kemudian dicipta menjadi ada. Itu hadis. Jadi Allah Ta'ala mewujud, makhluk juga mewujud. Ya. Tapi mewujudnya Allah Ta'ala, ya istilah mereka wajib. Yani tidak bisa, tidak pernah tidak ada gitu. Diistilahkan dengan qadim gitu. Hadis, yakni yang datang belakangan setelah tadinya tidak ada. Maka mewujud lebih umum dibandingkan qadim dan hadis. Baik. Fahuwa ammu min muhdisin. Nah, sudah ya. Maka mewujud lebih umum dibandingkan muhdis. Baik. Sekarang muhdis. Kata beliau, kenapa muhdis lebih umum daripada setelahnya? Wa muhdisun yashmalul jisma wal ard. Muhdis itu mencakup jism dan ard. Baik, jism itu fisik, jasmani. Ya, itu jism. Kalau al-ard sifat. Al-ard itu ini semua istilah apa namanya? Mutakallimin ya. Istilah mutakallimin. Jism itu kayak kita, tubuh kita. Ard ya sifat-sifat kita, sifat marah, sifat apa namanya? Cinta, sifat apa namanya? Sabar dan seterusnya. Itu ard. Maka jism fahuwa amu min jism. Ya, maka muhdis ya atau muhdas afwan, hadis ya. Nah, maka muhdas itu lebih umum dibandingkan jism. Karena muhdas ada juga yang Arab. Baik. Kemudian wa jism yashmalun nami wa ghairun nami. Ya. Tadi di situ kan disebutkan nam. Nami gitu ya. Nami karena ya-nya dihilangkan ya karena ketemu dua sukun, sama seperti madin. Jadi namin gitu ya. Namin. Summa namun. Summa namin afwan. Summa namin, summa hayawan gitu tadi ya. Terusnya. Baik. Jism itu mencakup nami sama yashmalun namiya wa ghairan nami. Nami itu yang bertumbuh sama yang tidak tumbuh. Ya. Namanya jism itu ada yang tumbuh, ada yang tidak. Yang tumbuh seperti manusia, hewan, binatang gitu ya. Itu nami. Yang tidak tumbuh seperti kursi. Kursi ya benda-benda mati tidak tumbuh kan, begitu-gitu aja bentuknya. Fawa ammu min namin, maka jism lebih umum daripada namin. Wa namin yashmalul hayawan wa ghairih. Nah, yang bertumbuh ini mencakup hayawan dan selainnya, yakni mencakup makhluk hidup ya dan yang tidak. Nah, makhluk hidup seperti manusia, hewan ya, yang tidak hidup ya seperti misalnya tumbuhan. Baik. Kata beliau fahuwa mana tadi? Wa ghairihi. Yani kan nabat. Seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tidak dianggap hayawan dalam secara istilah, secara bahasa. Hayawan itu hanya untuk manusia sama binatang, hewan. Ya, maka di sini namin mencakup hayawan dan selainnya. Yang dimaksud dengan selainnya di sini adalah an-nabat. Ya, tumbuh-tumbuhan. Tapi seperti yang dikatakan oleh Al-Hamidi dalam hasyiahnya. Ya, antum bisa lihat ya. Baik. Berikutnya apalagi lanjutannya? Fahuwa a'ammu min hayawan. Ya, maka nami lebih umum dibandingkan hayawan. Kemudian hayawan yashmalul insana wa ghairahu. Hayawan itu mencakup manusia dan hewan, binatang. Fahuwa ammu min insan, fahuwa ammu min insan, ya kan? Maka lebih umum daripada insan. Baik. Nah, seperti misalnya apa namanya? Asad. Asad juga hayawan, tapi dia bukan insan. Kemudian wa insan yashmalul akil wa ghairahu. Namanya manusia mencakup yang berakal sama yang tidak berakal, seperti orang gila. Fahuwa ammu min akil. Kemudian wa akil yashmalu min rajul. Karena akil mencakup rajul dan unsa. Baik? Ya, yashmalu rajula wa ghairahu, yani unsa. Fahuwa ammu min rajul. Wa rajulun yashmalul alim wa ghairahu. Karena rajul mencakup alim, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, al jahil. Baik, al alim wal jahil. Mencakup fahuwa ammu min alim. Baik? Nah, sudah. Ini tertibnya. Afwan sebentar.
Baik, afwan. Saya ini tertibnya. Tertib nakirah dari yang paling nakirah sampai ke yang paling kurang keumumannya. Qala rahimahullah, walamma kana hadha at-ta'rifu fihi khafa'un 'ala al-mubtadi'in, dzakara ma yuqarribuhu lahum. Tatkala ta'rif nakirah, yani kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Taib, definisi ini masih ada khofa padanya, masih ada yang kurang jelas. Dalam artian masih butuh digali, dijelaskan lebih dalam ya bagi mubtadi'in, bagi pemula. Maka untuk memudahkan beliau pun memberikan definisi pendekatan. Ma yuqarribuhu lahum biqaulihi wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulu al-alifi wal lami alaihi nahwu ar-rajuli wal gulam. Taib. Iqra il-i'rab. بسم الله. وقال الشارع حدث الله رحمه الله. الواو استئناف وتقريب مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وتقريب مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر كل خبر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وكل مضاف وما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه مبني على السكون في محل جر أو نكرة بمعنى لفظ في محل جر صلح. Taib. Perhatikan. Ismu mausulin. Kenapa masih ada yang salah-salah masalah begini? Coba antum meroja, diperhatikan baik-baik. Kapan isim setelah isim jadi mudhof, kapan jadi na'at. Taib. Kapan dibaca ismu mausulin atau dikatakan ismun nakiratun. Masa masih tertukar-tukar. Kapan isim sebagai mudhof dan setelahnya mudhof ilaihi, dan kapan isim menjadi man'ut setelahnya na'at. Dicek semua, diperhatikan. Ismu mausulin. Betul. ما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه مبني على السكون في محل جر أو نكرة بمعنى لفظ في محل جر صلح بفتح اللام على الأبسط فعل ماض دخول فاعل صلح مرفوع بالضمة الظاهرة والجملة صلة الموصول على الأول ونعت لما على الثاني ودخول مضاف والألف مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة واللام الواو حرف عطف اللام معطوف على الألف والمعطوف على المجرور مجرور عليه جار ومجرور متعلق بدخول نحو بالرفع خبر المبتدا محذوف وبالنسب مفعول للفعل محذوف ونحو مضاف الرجل مضاف إليه والغلام الواو حرف عطف الغلام معطوف على الرجل والمعطوف على المجرور مجرور يعني أن الرجل والغلام قبل دخول الألف. Hasbuk. 6. Jadi tadi di situ apa namanya, pada i'rab ma di sini kan dia isim mausul. Kalau dia isim mausul berarti dia isim ma'rifah, kan begitu. Isim mausul bimana alladzi, maka dia ma ya di sini isim ma'rifah. Atau bisa juga i'rab yang kedua, atau dia nakirah. Ya. 6. Nakirah mausufah namanya. Bimakna lafzin, yakni kullu lafzin salaha, gitu takdirnya. Jadi ma-nya di sini kalau dia dijadikan ma'rifah maka dia isim mausul, kalau dia dijadikan nakirah, yakni nakirah mausufah maksudnya, maka dia bermakna lafzin. Taib, ini i'rabnya ma. Ini tambahan di sini. Taib, salaha kata beliau lebih afsah, lebih fasih kalau di fathah lam. Yakni isyarat bahwa bisa salaha, saluha. Makanya dalam hadis itu idza salahat salahal jasadu kulluh, bisa juga dibaca idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ya bisa, tapi kata Al-Kafrawi rahimahullah
lebih fasih di fathah lamnya. Salaha. Baik. Dua-duanya boleh. Kemudian nahwu birrafa khabar mubtada. Kalau dia di marfu maka dia khabar mubtada, ya, mahdzuf takdirnya zalika nahwu. Wa bin nasbi, kalau dia dimansub dibaca nahwa maka dia maf'ul bihi dari fi'il yang mahdzuf takdirnya a'ni nahwa. Baik. Yakni anna rajula wal gulama. Sebelumnya di sini perhatikan, beliau kan di sini memberikan contoh isim nakirah. Tapi ketika memberikan contoh isim nakirah kata beliau nahu ar-rajulu wal gulam. Ini tentunya kurang tepat ya. Kurang tepat karena sekarang beliau berbicara tentang nakirah dan ingin memberikan contoh nakirah. Seharusnya beliau mengatakan nahu rajulun wa gulamun. Seharusnya begitu, atau rajulin wa gulamin karena di sini dijadikan mudhaf ilaih. Baik. Seharusnya beliau mengatakan nahu rajulin wa gulamin karena mau memberikan contoh nakirah. Kok ar-rajul lagi? Kan ar-rajul ma'rifah. Paham ya? Nah, karena itulah Al-Kafrawi rahimahullah ingin menjelaskan, ya, menjelaskan percontohan dari Ibnu Ajurram di sini. Ya, kita bahas nakirah tapi contohnya ma'rifah, ar-rajul al-gulam. Kan seharusnya rajulin wa gulamin. Nah, kata beliau, yakni anna ar-rajula wal gulama qabla dukhulil alif wa lam alaihima nakiratan. Nah, beliau menjelaskan begitu. Bahwa ar-rajul dan al-gulam yang dimaksud di sini yakni sebelum keduanya kemasukan al. Dua-duanya adalah nakirah. Lianna rajulan yasduqu ala kulli dzakarin baligin. Nah, ini zakarin. Tadi disebutkan zakar kan di atas tadi di rajul. Kulli dzakarin baligin min bani Adam. Baik. Karena rajul bisa digunakan untuk semua laki-laki balik dari anak Adam wala yakhtassu bi dzikrin muayyan. Tidak tertentu untuk individu tertentu. Kadzalika wa kadzalika gulamun, sama wa kana al-aula, ya, demikian pula gulam umum. Karena itulah kata beliau wa kana al-aula lil musannif an yaqula nahwu rajulin wa gulamin min ghairil alif wal lam. Baik, ini yang saya katakan tadi. Yang aula bagi musannif adalah seharusnya beliau mengatakan nahwu rajulin wa gulamin tanpa al, li'annahuma bil alif wal lam ma'rifatan la nakiratan. Karena kalau dipasangkan al di situ jadinya ma'rifah bukan nakirah. Baik. Nah, tapi kata beliau taujihnya pembelaan kepada Ibnu Ajurram illa ayyujaba alaihi anhu, namun dijawab bi annal murada nahwu rajuli wal gulami ay qabla dukhulil alif wal lam alaihima kama alimta. Tapi jawabannya adalah yang dimaksud Ibnu Ajurram dengan ar-rajul dan gulam, al-gulam yakni sebelum al masuk kepadanya. Baik, Allahu a'lam bissawab. Nah, selesai pembahasan berkenaan dengan na'at. Iya, na'at dan tawabi'nya, pembahasan pengikutnya berupa ma'rifah dan nakirah. Baik, selanjutnya bab al-afaf. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.